Who the fuck are you? Skenario X. What did you just say, old man? You that fucking stupid? Hey, boss, this just came for you. Looks like sand. A ninja? I cannot say the word. Dear you. Agak kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke sebuah dunia bayangan tapi nyata, tempat setiap tetes darah menjadi harga dari sebuah pengkhianatan. Bayangkan, sebuah klan pembunuh yang telah ada selama ribuan tahun, lalu satu murid terbaiknya memilih berbalik arah, membrutal bahkan monster setelah wanita yang ia cintai dihabisi tanpa ampun. Seperti biasa, kisah akan selalu dibawakan apa adanya, mendalam dan detail. Kisah dimulai dari legenda klan Ozuno, sebuah kelompok ninja yang bersembunyi di antara pegunungan dan kabut, terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Keberadaan mereka tak tersentuh hukum dan tak terjangkau peradaban. Lord Ozuno, pemimpin klan, menculik anak-anak yatim piatu untuk dilatih menjadi mesin pembunuh paling mematikan. Ia menanamkan satu doktrin mutlak, klan adalah keluarga, dirinya adalah ayah sekaligus pemimpin agung. Dan di tempat ini, pengkhianatan hanya punya satu arti, yaitu kematian. Di antara mereka hari ini klan kedatangan anggota baru. Lord Ozuno memberinya nama Raizo. Sejak kecil Raizo tak pernah mengenal pelukan ibu atau nasihat ayah. Sejak hari itu pula yang ia kenal hanyalah rasa sakit, disiplin besi, dan ketajaman kusarigama. Di Ozuno satu-satunya jalan keluar hanyalah mati atau menjadi lebih kejam dari sang pemimpin klan. Setiap hari, Raizo ditempa menjadi baja latihan keras, disiplin tanpa ampun, dan tekanan tanpa jeda. Sejak kecil mereka dibentuk sebagai mesin pembunuh dan yang paling menonjol hanyalah dua nama, Raizo dan Takeshi. Di sini, setiap hari adalah pertaruhan nyawa, mulai dari bela diri di atas batas manusia, kecepatan bayangan, akurasi, teknik berjalan senyap, hingga insting membunuh. Mereka diajarkan mendengar detak jantung lawan di tengah pertarungan. Disiplin Ozuno adalah kepatuhan buta, gagal memenuhi standar berarti satu hal, eksekusi. Pemimpin Ozuno bukan sekedar melatih fisik, ia sedang menghapus identitas manusia, menggantikannya dengan insting ninja yang mematikan dan tak tertandingi. Mereka diajarkan bahwa rasa sakit hanya informasi dari saraf, dan seorang ninja Ozuno harus mampu mengabaikan informasi itu sepenuhnya. Setiap hari, Raizo ditempa lewat latihan penuh tekanan. Setiap luka dilarang diobati. Ozuno tak pernah memberi pujian, yang ada hanya cambukan dan latihan yang menembus batas fisik manusia. Bagi Raizo, setiap hari adalah siksaan yang berulang tanpa pernah benar-benar memahami alasan dibalik semua penderitaan itu, selain satu tujuan, menjadi mesin pembunuh. Dan siapa sangka, di tengah rasa sakit itu, saat murid lain memilih tidur karena kelelahan atau takut hukuman, diam-diam Kiriko, salah satu murid perempuan, memberi perhatian yang sangat terlarang di klan ini. Kiriko menyelinap memberi obat seadanya pada luka-luka cambuk Raizo. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun berlalu, mereka kini beranjak remaja, dan di antara semua murid hanya dua nama yang paling menonjol, Raizo dan Takeshi. Sesuai yang terlihat, Raizo selalu menerima tekanan dan sentimen yang jauh lebih keras dibanding murid lain. Sering waktu berlalu di tempat ini, dua remaja yang seharusnya saling bertaruh justru diam-diam saling menjaga. Perasaan antara Raizo dan Kiriko pun tumbuh perlahan layaknya bunga yang mekar di atas bilah pedang. Di Ozuno, kedekatan seperti ini adalah dosa besar. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya kan namanya perasaan, ya bisa tumbuh kapan saja, di mana saja.
Tiba waktunya Raizo dan Takeshi kembali dipertemukan untuk bertarung. Dan jangan salah Ner, metode kali ini benar-benar gila. Ozuno merancang duel ini bukan untuk menguji kemampuan, melainkan untuk menghancurkan mental Raizo. Ia dipaksa bertarung dengan mata tertutup kain hitam, sementara Takeshi dibiarkan melihat dengan bebas. Pertarungan dalam kegelapan, pastinya Raizo dibekali Kazurigama, sabit berantai yang nyaris mustahil dikendalikan tanpa penglihatan. Sebaliknya, Takeshi memegang pedang tajam yang presisi dan mematikan. Di tengah duel yang timpang ini, Kiriko hanya bisa menonton dengan hati yang hancur. Duel yang sama sekali tak adil, namun siapa sangka Raizo kini mampu mendengar bisikan maut dari pedang Takeshi, membaca setiap arah serangan dan akhirnya memenangkan pertarungan. Di titik ini Ozuno mulai sadar bahwa kemampuan Raizo telah melampaui batas manusia biasa. Tapi itu bukan masalah utamanya. Kecurigaan Ozuno akhirnya terbukti. Ruang istirahat yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru menjadi saksi bisu kedekatan terlarang antara Raizo dan Kiriko. Keduanya diseret ke tengah aula latihan, berhadapan langsung dengan sang penguasa tirani. Lord Ozuno berniat menghancurkan ikatan emosional itu yang memerintahkan Kiriko menghantam Raizo dengan satu pukulan keras. Namun hukuman belum selesai, Ozuno ingin memberi tanda pada Kiriko agar ia tak pernah lupa pada posisinya di klan tersebut. Berupa satu sengatan di pipi Kiriko. Luka itu bukan sekedar rasa sakit fisik, melainkan tanda permanen bahwa di klan ini kecantikan dan perasaan adalah aib yang harus dicacat. Hukuman tak berhenti di situ. Kiriko dikurung selama beberapa hari, sementara Raizo nekat mencari celah, menyelinap memberi tetesan air agar Kiriko bisa bertahan dari dahaga dan lapar. Hingga akhirnya hukuman itu selesai dan luka sayat tersebut benar-benar membekas di wajah cantik Kiriko. Hari demi hari berlalu, Kiriko semakin tak tahan dengan sistem kejam ciptaan Ozuno. Di suatu malam bertepatan dengan hujan badai, tekadnya telah bulat yang mengajak Raizo meninggalkan neraka ini bersama. Namun Raizo masih terbelenggu ketakutan pada aturan absolut sang guru, di mana setiap pengkhianatan hanya berakhir dengan pedang menembus jantung. Sambil tersenyum di hadapan Raizo, Kiriko berkata ia tak akan pernah bisa menembus jantungku karena satu-satunya orang yang memiliki akses ke sana hanyalah dirimu ganteng. Nah, sebelum melompati batas antara kepatuhan dan kebebasan, Kiriko mendaratkan satu kecupan terakhir di bibir Raizo, sebuah janji sekaligus perpisahan. Kiriko kini memanjat tembok tinggi dengan nekat, namun di dunia Ozuno, bayangan tak pernah benar-benar lepas dari pengawasan. Pelariannya tak bertahan lama. Takeshi yang selalu haus pembuktian diri berhasil melacak jejaknya dengan cepat. Tanpa ampun, Kiriko diseret kembali ke tengah lapangan kuil, tempat hukum klan akan ditegakkan bagi siapapun yang berkhianat. We have been betrayed and can only be purged with blood. My son who returned home. Matinya Kiriko di tangan Takeshi bagaikan padamnya cahaya di mata Raizo. Sesak itu datang tanpa ampun, rasa sakit yang jauh lebih kejam dibanding seluruh hantaman Lord Ozuno selama bertahun-tahun latihan. Dari sanalah rasa sakit itu perlahan berubah menjadi dendam yang sangat murni. Usai tragedi yang menghancurkan hatinya, Raizo dibawa keluar dari kuil oleh Lord Ozuno untuk sebuah misi yang disebut sebagai tanda kelulusan. Sang Lord ingin menunjukkan bahwa Raizo kini bukan lagi murid, melainkan aset elit yang siap dilepas ke dunia luar. Raizo diperintahkan mengambil sebuah jam tangan emas dari seseorang. Misi penghargaan itu berubah menjadi misi berdarah di sebuah toilet umum, dan Raizo berhasil mengambil jam tangan emas tersebut. Pertemuan berikutnya berlangsung di puncak gedung. Lord berdiri penuh keangkuhan menyuruh Raizo menyimpan jam tangan itu sebagai simbol keberhasilan dan kelulusan yang dibayar darah. Namun untuk mengunci status Raizo sebagai Ozuno sejati, sang guru agung memberi satu ujian terakhir. Seorang anggota klan yang mencoba kabur diseret ke hadapan Raizo. Kesalahannya sama seperti Kiriko, berusaha melarikan diri dari klan. Raizo diperintahkan mengeksekusinya. Tapi Lord Ozuno salah besar. Saat melihat anggota klan itu memohon ampun, ingatan Raizo langsung terlempar ke detik-detik terakhir Kiriko di ujung pedang Takeshi. Alih-alih menghabisi sang pengkhianat, Raizo justru menarik Kazurigamanya ke arah yang tak pernah mereka duga.
Pertarungan di puncak gedung berubah menjadi hujan maut. Para ninja Ozuno melepaskan salah satu senjata rahasia paling mematikan, shuriken berbentuk bunga 4 kelopak yang tajam dan kejam. Bilah-bilah itu menghantam tubuh Raizo, membuatnya terhampas jatuh dari puncak gedung. Raizo pun dianggap telah mati di bawah sana, sebuah produk gagal yang akhirnya musnah. Dan bagi mereka, tak ada manusia yang bisa selamat dari luka sedemikian parah, apalagi setelah terjatuh dari ketinggian seperti itu. Namun di dasar kolam yang dingin, Raizo perlahan membuka matanya. Beberapa tahun kemudian, Raizo ternyata tak benar-benar mati. Ya, selamat dari maut di puncak gedung itu. Kini ia meninggalkan identitasnya sebagai ninja Ozuno dan memilih hidup tenang di Berlin, menyembuhkan luka-lukanya seorang diri. Yang paling mencolok dari Raizo sekarang adalah rambut gondrongnya dan bekas-bekas luka yang masih melekat di tubuhnya. Namun di balik hidup yang tampak tenang, Raizo selalu berada dalam kondisi siaga yang memburu setiap anggota klan Ozuno yang datang ke kota dan membuat kekacauan. Bagi Raizo, ini adalah awal pengkhianatan yang sesungguhnya. Ia tak kembali ke klan, memilih hidup sebagai hantu menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik. Sejak kejatuhannya dari puncak gedung, Berlin menjadi tempat persembunyiannya di sebuah apartemen sederhana. Raizo tetap melatih tubuhnya setiap hari. Bekas tebasan pedang Takeshi dan hantaman shuriken telah mengeras menjadi bagian dari dirinya. Kusarigama khasnya ia simpan rapi, siap digunakan kapan saja. Dan bagi warga Berlin, ia hanyalah pria pendiam yang misterius. Namun bagi klan Ozuno, Raizo adalah aset yang tak boleh dibiarkan hidup. Dan bagi Raizo sendiri, ia hanya menunggu satu hal waktu yang tepat untuk memotong kepala naga yang telah menciptakan monster seperti dirinya. Pain breeds weakness. Sementara itu, saya akan membawa Anda masuk ke ruang investigasi yang dingin di jantung Eropa. Dari kantor pusat Europol, 2 agen bernama Mika dan Ryan mulai mencium jejak transaksi emas. Sebuah pol yang perlahan menghubungkan pembunuhan politik dunia dengan klan legendaris tersebut. Mika menemukan kejanggalan demi kejanggalan dalam rangkaian pembunuhan politik tingkat tinggi di berbagai negara. Ini bukan konspirasi pemerintah biasa. Setiap tokoh penting yang tewas secara misterius selalu diikuti satu kesamaan: aliran emas sebagai alat pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, dengan insting tajamnya, Mika menyadari bahwa emas bukan sekedar harta, melainkan mata uang kematian. Penelusuran itu membawa Mika pada sebuah nama yang selama ini dianggap mitos, klan Ozuno, organisasi pembunuh bayangan yang konon telah ada selama ribuan tahun, tak tersentuh hukum, tak terjangkau dunia luar. Metode mereka kuno, brutal, namun jaringannya begitu rapi dan modern. Ryan awalnya skeptis, namun data tak pernah berbohong. Perlahan mereka sadar klan ini bukan cerita rakyat, melainkan mesin pembunuh nyata disewa oleh orang-orang paling berkuasa di dunia. Tanpa mereka sadari, sejak jejak itu tercium, Mika dan Ryan otomatis masuk ke daftar eliminasi klan Ozuno. Saat penyelidikan kian mendekati kebenaran, bayangan Ozuno tak pernah membiarkan saksi hidup, terlebih agen pemerintah yang mencoba membongkar keberadaan mereka, termasuk Raizo yang belum menyadari ada salah satu anggota klan telah turun mengincarnya. Namun dengan insting yang terlatih, Raizo lebih dulu menyadari bahaya tersebut. Hi, excuse me. Much trouble. Could you help me? What can I do? Di sisi lain, penyelidikan Mika membawanya ke sebuah rumah yang masih menyimpan aroma duka. Di sana ia bertemu Rose, janda dari Alexis Batin, mantan intelijen Rusia yang tewas secara brutal 2 tahun yang lalu. Kasus Alexis dianggap angin lalu oleh otoritas karena bersihnya TKP dan lenyapnya bukti konkret. Namun Mika yakin selalu ada benang merah yang tertinggal di tempat yang dianggap selesai. Rose awalnya ragu, ketakutan dan luka lama membuatnya tertutup. Namun kegigihan Mika yang memperlakukan kematian Alexis bukan sebagai arsip usang, melainkan ketidakadilan yang harus diungkap. Itu pun perlahan meluluhkan hati Rose. Akhirnya menyerahkan kumpulan bukti lama, termasuk sebuah drive berisi rekaman CCTV tersembunyi yang selama ini ia simpan demi keselamatan nyawanya sendiri. Nah, saat rekaman diputar, Mika menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Dari kegelapan, sekelompok sosok berpakaian hitam menyerbu dengan gerakan senyap, mengeksekusi Alexis seperti bayangan yang hidup. Namun ketika target telah roboh, seorang pria berambut panjang tiba-tiba masuk ke dalam frame. Gerakannya cepat, brutal, dan penuh amarah, menghentikan serangan para ninja. Itu adalah Raizo, dan untuk pertama kalinya Mika melihat wajahnya dengan jelas. Seketika ia paham pria gondrong itu bukan bagian dari para pembunuh, melainkan seseorang yang sedang berperang melawan mereka.
Rekaman ini menjadi bukti nyata bahwa Raizo telah menjelma hantu yang membayangi langkah klan Uzunu selama bertahun-tahun mencoba menggagalkan kematian demi kematian yang diperintahkan oleh Lord Uzunu. Who are you? I don't get the full picture quite yet, but I know I want it. We are gonna tiptoe. Got it? Sekarang Mika sudah memiliki bukti visual, tapi klan Uzunu tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Sampai di suatu malam Mika pulang dengan perasaan was-was saat mendapati seluruh lampu apartemennya mati. Ketakutannya memuncak ketika menemukan sebuah amplop misterius. Saat dibuka, isinya bukan surat ancaman biasa melainkan pasir hitam halus. Bagi klan Uzunu, pasir hitam adalah simbol lonceng kematian, penanda bahwa target telah dikunci dan para ninja akan segera datang menjemput nyawa. Di saat Mika benar-benar tersudut, tiba-tiba satu sosok misterius bergerak dengan kelincahan di atas rata-rata. A gun won't help you. More will come. What? Setelah ancaman itu mereda, pria tersebut perlahan membuka penutup wajah ninjanya. Mika sampai tertegun. Pria berambut panjang di hadapannya adalah Raizo, sosok yang sama persis dengan yang ia lihat dalam rekaman CCTV kematian Alexi. Do you know me? What are these clans? His name was G. He was not born an assassin. They're coming. Sebagai murid terbaik yang pernah dibesarkan klan Uzunu, Raizo memiliki kemampuan sensorik yang luar biasa yang mampu mencium kehadiran mereka bahkan sebelum mereka menampakkan diri. Begitu pula para anggota Uzunu, mereka melacak target lewat bau memburu seperti serigala. Dengan nada dingin, Raizo menjelaskan sejak detik ini Mika tak akan pernah benar-benar aman karena klan tak akan berhenti sebelum pasir hitam itu berubah menjadi darah. Itulah sebabnya Raizo bergerak cepat membawa Mika pergi dari sana menuju apartemennya, memaksanya segera mengganti pakaian dan menjalani ritual untuk menghilangkan bau buruan dari indera para anggota klan Uzunu. You say 34. Jeans are a little tight. This is for a scent. Kini dengan penuh keyakinan Mika menghubungi Rian dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan sekutu paling tak terduga, seorang mantan ninja Uzunu yang siap membantu menghancurkan klan itu dari dalam. Namun Rian yang terobsesi pada prosedur dan keamanan tak bisa begitu saja mempercayai seorang pembunuh bayaran. Di matanya, Raizo tetaplah ancaman, mungkin saja umpan yang dikirim Uzunu untuk menjatuhkan Europol. Tapi meski begitu, pertemuan tetap diatur di sebuah lokasi penahanan rahasia. Sementara itu dengan insting yang telah terasa sejak kecil, Raizo sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres sejak melangkahkan kaki ke tempat tersebut. Right. He's a good guy. Thanks to him. What are you doing? Dalam sekejap Raizo dikepung dan dilumpuhkan menggunakan alat strum canggih. Kini ia ditahan dan dirantai di salah satu markas Europol. Mika masih panik berusaha meyakinkan Rian bahwa ini adalah kesalahan fatal. Orang yang mereka kurung justru satu-satunya pelindung terkuat yang mereka miliki saat ini. Namun Rian tetap pada pendiriannya yang memilih mengandalkan perangkat canggih dunia intelijen modern dan menganggap penangkapan ini sebagai sebuah keberhasilan besar tanpa mereka sadari. Dengan menahan Raizo di satu titik statis, mereka justru menjadikan target paling mudah bagi klan Uzunu. Not without you. They're all waiting in the room. Benar saja, dalam sekejap para ninja klan Uzunu datang menyerang dengan sangat brutal. Dengan situasi yang sudah mencekam, Mika hanya punya satu pilihan, yaitu dengan cepat melepaskan rantai Raizo sebelum para ninja membantai mereka semua. Make it hurry. I'm doing the best I can. Much time. Wait here. Get down! Little brother.
Taktik modern Rian kalah telak dibanding teknik kuno Zunu. Markas dan kota kini jadi medan pemburuan para ninja. Nah, saat detik-detik terakhir Raizo dihabisi oleh pemburuan Takeshi, beruntung Mika cepat sigap dan segera bawa Raizo ke sebuah motel untuk perawatan dari luka-luka serangan yang mustahil sembuh. Mika berniat membawa Raizo ke rumah sakit, namun bagi Raizo itu percuma. Ada kejadian unik pada Rianer, ternyata yang selamat dari maut barusan kini datang ke kantor pusat untuk memerintahkan para pasukan khusus segera bersiap. Namun para ninja sudah lebih cepat datang ke motel untuk menculik Raizo. Mika yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah melihat bayangan para ninja bergerak seolah lebih cepat dari peluru dari dinding motel. It took him 10 minutes ago. He's gone. Raizo yang tak berdaya kini dimasukkan ke dalam kotak pengiriman besi, membawanya kembali ke sangkar serigala Kuilo Zunu, tempat yang paling kutuk tersembunyi di puncak pegunungan yang diselimuti kabut. Dalam kotak besi itu, Raizo tak menyerah pada rasa sakit. Dengan sisa-sisa kesadaran, ia mengingat teknik pembuatan sakral yang pernah diajarkan Loro Zunu. Dan ternyata itu mempan untuk menutup luka tebas yang menganga di perutnya. Setelah bertahun-tahun menjadi pengkhianat dan produk gagal, Raizo kini kembali bersimpuh di kaki sang guru dalam keadaan terikat. Child, do you know that to such place? I was waiting for the more promise to take my place. Know what you have done. Why do you think I did it? Death. Be remember. Night. Be avenged. Kini Raizo diseret ke tengah lapangan, diikat pada tiang yang sama tempat Kiriko meregang nyawa dahulu. Loro Zunu dengan kekuatan yang tak tertandingi menghujamkan teknik pukulan internal ke perut Raizo. Sebuah pukulan rahasia yang mampu menghancurkan organ dalam. Raizo sampai muntah darah dibuatnya, sampai Takeshi menyadari ada sesuatu yang ganjil. Sebuah kapsul pelacak ikut keluar dari mulut Raizo. Ternyata Mika yang telah menanamkan alat itu sebagai taruhan terakhir. Dalam sekejap, langit pegunungan yang sunyi pecah oleh deru helikopter. Pasukan khusus Europol bersama Rian dan Mika turun dengan perlengkapan tempur yang sangat canggih. Ledakan granat menghancurkan gerbang kuil yang sakral. Di tengah kekacauan itu, Mika berhasil menyelinap dan memotong ikatan Raizo. Dari sinilah Raizo bangkit seperti iblis yang baru keluar dari neraka. My turn. She made when I stuck her. Takeshi tewas dengan kusarigama Raizo, sebuah balasan penderitaan yang jauh lebih perih yang dirasakan Kiriko dahulu. Kini yang tersisa sang maha guru Loro Zunu. Dari sinilah beliau menunjukkan kemampuan yang mustahil, teknik menghilang instan yang melampaui kecepatan mata manusia. You remember all I told you. Ozen. Heart is weak. You're not my father. When our disappointments. Ternyata selama bertahun-tahun diasingkan, Raizo diam-diam mengamati dan mempelajari ritme serta teknik menghilang sang guru.
Kini sang murid melampaui gurunya lewat rahasia yang ia curi dari balik bayangan. Pemimpin agung klan Uzunu pun tewas di tangan muridnya sendiri, mengakhiri rezim berdarah klan yang telah ada sejak ribuan tahun untuk selamanya. Mick yang sempat terkena tusukan pedang Lord Uzunu ternyata masih selamat akibat memiliki tata letak organ yang unik. Jantungnya malah berada di sebelah kanan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.